keyakinan itu datangnya dari diri sendiri. Jadi dokter, orang tua, bahkan tim medis yang lainnya itu hanya membantu proses penyembuhan. Tapi kemauan sembuh itu harus datang dari diri sendiri, di mana kita yakin bahwa dengan menjalani ini kita bisa sembuh kok. Hai, aku Alma, aku survivor kanker tulang. Dalam 12 menit ke depan, aku akan menceritakan pengalamanku berjuang melawan ganasnya kanker tulang hingga dinyatakan bersih dan survive melawan kanker ini. Awal terdiagnosis osteosarkoma itu saat tahun 2006, itu saat usiaku masih 12 tahun. Tepatnya bulan April akhir itu divonis terkena osteosarkoma stadium 2B dan menjalani pengobatan di RSCM. Ada keluargaku bicara bahwa kamu ini terkena kanker dan harus menjalani pengobatan kemoterapi dan operasi gitu. Hancur sih, seakan duniaku ngerasa gelap, cita-citaku nggak bisa dicapai gitu karena sehari-hari menghabiskan waktu di rumah sakit gitu, nggak kayak anak yang lainnya gitu, punya ada benjolan di kaki gitu, pembengkakan, beda lah sama yang lainnya karena memang bisa terlihat dari mata telanjang kelihatan nih bedanya antara kaki kanan sama yang kiri kayak gitu. Jadi mulai ngerasa bahwa oh beda nih sama yang lain, nggak sama gitu. Setelah divonis kanker, untuk faktor lingkungan gitu kan, maksudnya ngelihat aku ya agak berbeda mungkin kali ya karena pakai tongkat, terus terjadi pembengkakan di kaki, terus juga efek kemoterapi jadi botak, lebih kurus. Itu ada beberapa yang menjauhi gitu kan, jadi ngerasa diri kita tuh oh kita beda ya, apa kita nggak layak di teman, maksudnya punya teman gitu kan, hidup normal dengan kondisi kita yang seperti ini. Itu ada juga gitu, aku ngalamin banget juga gitu, ada beberapa teman yang menjauh ketika aku divonis kanker. Padahal kanker itu nggak menular gitu, nggak perlu ditakutin. Jadi bukan berarti kita kena kanker kita beda sama yang lain, kita sama aja kok gitu kan. Meskipun kita penampilannya udah beda, udah botak, udah ini, udah pakai tongkat juga karena harus operasi gitu, nggak bisa jalan normal gitu. Itu ngerasa banget bahwa sedih ya gitu loh, kenapa sih, kenapa harus aku gitu, kenapa harus aku yang ngejalanin ini. Dan orang tua kembali lagi selalu bilang, karena kamu anak hebat, karena kamu lebih dari kita gitu. Jadi kamu gak usah malu, kamu itu lebih dari segalanya. Karena orang lain itu belum tentu bisa seperti kamu gitu ngejalanin ini, bisa survive, bisa sembuh sampai sekarang. Dan kamu harus buktiin bahwa kamu tuh bisa dan mampu menjalani ini dan layak hidup normal untuk kedepannya. Untuk inspirasi, alhamdulillah semangat itu semua datangnya dari keluarga gitu, dari orang tua yang mendukung penuh proses pengobatan yang aku jalani. Karena aku percaya bahwa keyakinan itu datangnya dari diri sendiri. Jadi dokter, orang tua, bahkan tim medis yang lainnya itu hanya membantu proses penyembuhan. Tapi kemauan sembuh itu harus datang dari diri sendiri, di mana kita yakin bahwa dengan menjalani ini kita bisa sembuh kok gitu. Dan orang tuaku selalu bilang bahwa kamu itu nggak perlu takut, apa aja yang kamu jalani sekarang itu, kamu nih kalau dengar kata kanker kan menakutkan gitu ya, bahwa pasti berujung tentang kematian gitu. Mereka selalu bilang kamu nggak perlu takut gitu loh, kamu ini anak pilihan, anak hebat yang sudah Allah pilih menjadi manusia yang hebat untuk menerima ujian ini. Jadi kamu jalani dengan baik setiap skenarionya gitu, ikutin saran dokter gitu, apapun yang terjadi itu yang terbaik buat hidup kita. Itu yang menjadi aku semangat gitu menjalani ini, bahwa oh iya ya gitu, semua sudah diatur dengan sebaik mungkin gitu. Jadi aku percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupku ya itu yang terbaik. Untuk tips-tipsnya untuk orang tua pasien gitu, pasiennya pun sendiri yang baru terdiagnosis kanker, jangan menyerah, jangan takut, bahwa kanker itu dapat disembuhkan jika ditemukan lebih dini gitu. Jadi kalau terjadi keanehan-keanehan dalam tubuh yang mungkin memang tidak biasa terjadi dalam diri kita, terus sebaiknya langsung dibawa ke dokter untuk
supaya cepat diagnosisnya, meskipun itu kita tidak mengarah ke kanker gitu kan. Jika dibawa ke dokter dan diagnosisnya lebih cepat, diketahui lebih cepat, pengobatan itu akan lebih merespon lebih baik gitu, karena 80% kanker itu dapat disembuhkan jika ditemukan lebih dini. Untuk saat ini sih fokus untuk menjadi pendamping pasien kanker anak ya, lebih tepatnya, maksudnya nggak khusus ke dewasa gitu. Terus sama punya usaha juga kebetulan, alhamdulillah, dan memang sehari-harinya ya di rumah sakit, di yayasan, seperti itu sih. Awal mula kenal YOAI itu Yayasan Onkologi Anak Indonesia yang dibentuk dari beberapa orang tua pasien yang memang anaknya pernah divonis kanker, dan alhamdulillah ini wujud syukur mereka, anak mereka sembuh dari kanker dan mereka mendirikan yayasan ini. Dan ketemunya YOAI itu saat aku dirawat di rumah sakit di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Setiap kali weekend itu ada beberapa dari volunteer mereka yang datang ke rumah sakit untuk sekedar menghibur kita yang sedang dirawat gitu, menjalani kemo dengan kejenuhan yang udahlah ketemunya dokter, suster gitu kan, dengan tim medis lainnya gitu kan. Itu datang mereka menghibur bahwa yuk kita tuh banyak loh yang kena kanker gitu tapi bisa survive, bisa sembuh. Mereka datang sampai mereka ngajuin kita ada program di mana mereka membantu program bantuan pengobatan gitu kan, untuk membantu pemerintah juga gitu, terlebih khususnya untuk kanker pada anak. Dan di situ orang tua aku ngerasa oh iyalah kita terbantu nih dengan adanya YOAI gitu. Akhirnya kita tergabung dengan YOAI sejak tahun 2006 saat divonis itu sih. Balik lagi tuh semua ada beberapa kan kadang, apalagi zaman sebelum sekarang ada BPJS gitu ya, itu dimana ada beberapa obat yang memang tidak tercover gitu, jadi kita masih bisa ajuin itu, kita beli gitu kan, sistemnya memang reimburse gitu, kita beli obatnya, kwitansinya kita store ke YOAI, nanti setelah YOAI proses itu akan kembali lagi uangnya di reimburse gitu. Jadi ada beberapa, karena ada saat aku dirawat juga banyak obat yang memang tidak tercover gitu, jadi adanya YOAI itu sangat membantu kami gitu. CBC itu Cancer Buster Community, di mana anggotanya itu adalah para penyintas kanker anak yang sudah dinyatakan sembuh dan survive setelah 5 tahun setelah pengobatan gitu. Di situ kita punya program pendampingan pasien, terus juga ada cancer camp juga, survivor cancer camp, perkumpulan para survivor cancer se-Indonesia, dan di bawah naungan YOAI juga gitu kan. Tanpa bantuan YOAI kita bukan apa-apa sebagai CBC gitu. Jadi banyak program-program yang memang kita terapkan di CBC, yang utama sih yaitu pendampingan pasien pada kanker anak. Targetnya sih aku ingin mengumpulkan para survivor di mana yang mereka tergerak hatinya untuk datang mendampingi pasien-pasien. Karena sekarang banyak banget nih mereka yang berani datang gitu kan ke rumah sakit dengan diagnosa awal. Kadang banyak, karena osteosarkom itu kan nampak ya, sangat banget kelihatan banget gitu, dia di kaki, di tangan gitu yang besar gitu kan, ada benjolan besar, bengkak besar gitu. Mereka lebih percaya, banyak mereka yang percaya ke alternatif atau pengobatan herbal gitu. Jadi aku pengen datang gitu ya, belusukan ke daerah-daerah gitu, ketemu sama mereka yang oh ini nih ada gejala ke sana ya, lebih baik kita ke rumah sakit gitu, untuk merubah mindset mereka bahwa kanker itu dapat disembuhkan loh gitu loh, bukan hal yang menakutkan atau penyakit yang menular gitu yang harus dijauhin kayak gitu. Jadi menanamkan mindset pada mereka, pola pikir mereka dirubah bahwa yuk dengan medis kita bisa sembuh jika ditemukan lebih dini gitu sih. Untuk harapan aku pribadi untuk anak-anak yang terdiagnosis, jangan menyerah gitu loh, jangan berkecil hati. Terus untuk orang tuanya juga gitu ya, hati seorang ibu mana yang mau mendengar vonis dokter bahwa anak ibu terkena kanker, itu paling nggak mau didengar sebenarnya gitu kan, hal yang paling ditakutkan sekarang. Cuman itulah kenyataannya bahwa ya itu harus kita jalani gitu. Harapan untuk mereka semua harus tetap semangat, yakin menjalani pengobatan ini. Tapi memang sulit sih sebenarnya ketika kita divonis kanker, apalagi ketika sudah dibilang kamu sudah menyebar nih ke paru gitu loh. Itu mereka banyak, aku takut kak gitu loh, aku takut nanti aku akan meninggal.
meninggal itu sakit gak sih gitu kan. Aku sendiri pribadi belum merasakan itu, jadi tapi aku pernah divonis di mana dokter sudah menyerah gitu loh. Sudah ya Pak, Bu, Alma ini harus dibawa pulang gitu loh. Karena memang untuk pengobatan medis sudah tidak banyak lagi yang kita bisa lakukan untuk Alma gitu. Tapi aku nggak mau nyerah nih. Aku nggak mau nyerah. Aku yakin bahwa aku masih punya kesempatan gitu loh. Aku ingin punya kesempatan untuk masih bisa berdoa bahwa Allah itu kalau kita mau, Allah akan kasih gitu loh. Gimana prasangka kita sebagai manusia itu sendiri gitu. Jadi jangan menyerah. Kenapa Allah kasihnya kita? Karena kita bisa, karena kita mampu gitu loh. Kita itu beda sama yang lainnya. Kita anak hebat, kita anak kuat, makanya Allah kasih kita. Karena Allah yakin dan kita harus yakin juga sebagai manusia.